Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat package seperti ini. Kira-kira proses seperti apa? Yuk kita langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat potato chips ya. Jadi intinya kita harus menyiapkan dulu kira-kira labelnya seperti apa. Dan saya ada dua label, yaitu label yang ini dan label yang ini. Jadi kita bisa menggunakan yang mana saja. Oke, kalau begitu bagaimana cara kerjanya di dalam 3D Blender? Oke, di awal teman-teman bisa menggunakan yang namanya box yang ada di sini. Ini kondisi normal dan teman-teman boleh ke arah sudut pandang X dari depan, dari samping ya, boleh. Terus kemudian teman-teman boleh untuk mencari referensinya dengan cara ke add image reference. Dan teman pastikan sudah mendapatkan atau memiliki di mana letaknya. Dan ini sudah saya siapkan, saya ambil ini ya. Lalu kita ke empty add. Oke, setelah sampai di sini teman-teman silakan langsung disesuaikan dengan dimensinya. Jadi saya coba untuk aktifkan di sini dan kita menggunakan edit mode dan segera diperkecil dengan cara tombol X seperti ini. Kurang lebih ya. Jadi sesuai kebutuhan. Oke, kira-kira demikian. Ya, cukup ya, kira-kira gini ya. Terus kemudian dari depan teman-teman dipastikan menambah beberapa segmen dengan cara menggunakan loop. Mungkin ini saya coba untuk sebelumnya saya coba sebesarkan sebatas ini, oke ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, setelah sampai sini baru diaktifkan X-ray nya dan sebelum di X-ray saya menambahkan beberapa loop yang ada di sini ya. Oke, terus kemudian ditambahkan kira-kira 20 saja. Ini bebas sesuai dengan selera ya. Ini juga sama, sampingnya tinggal ditambahkan sesuai kebutuhan, kira-kira segini ya, kurang lebih ya, kira-kira gitu ya, atau 15 aja juga boleh. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh coba untuk kembali ke selection box dan teman-teman sesuaikan dengan dimensinya sesuai kebutuhan ya. Saya menggunakan X-ray atau klik di sini juga boleh. Saya menggunakan X-ray supaya terseleksi sampai ke belakang. Jadi saya seleksi bagian atasnya, teman-teman boleh langsung menggunakan skala, boleh ditarik secara manual seperti ini juga boleh, sampai ini juga boleh, sesuai kebutuhan ya, kira-kira demikian. Oke, saya buat demikian dan teman-teman tinggal diatur sesuai kebutuhan, kira-kira baiknya seperti apa ya. Oke, misalkan saya maunya sampai sebatas sampai di sini dan sampai di sini. Oke, misalkan ya. Dan ini juga sama, teman-teman juga bisa mengontrol di daerah sini. Kalau teman misalkan mau langsung sekaligus semuanya ditarik full ke bawah juga boleh ya teman-teman. Saya aktifkan di sini, kemudian saya scroll, saya seleksi semua di sini, kemudian teman bisa ditarik secara penuh kayak ke arah yang ke arah yang hijau, ke kanan, kira-kira demikian. Kemudian tinggal dirapikan di bagian sininya. Oke, kira-kira ini dan seleksi lagi kemari dan seterusnya. Ini sesuai dengan selera ya teman-teman ya, kira-kira begitu. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh dicoba untuk kembalikan normal dulu dan dipaskan sesuai dengan kebutuhan dan dipastikan sudah sama ya di bagian objeknya, dan teman boleh dicoba untuk digeser ke kanan sedikit kalau kurang pas. Sorry maaf, mungkin objeknya juga 3D juga boleh, kira-kira demikian ya. Nah, setelah sampai di sini referensinya boleh disembunyikan dan teman-teman boleh untuk mencoba mempipihkan bagian atas ya teman-teman nantinya ya. Tapi saya coba untuk memberi material dulu dan saya klik di bagian ini viewport shading dan teman-teman boleh mengambil kira-kira di mana filenya. Saya klik di bagian base color, kemudian saya ke image texture. Oke, kemudian saya pilih magic, bukan magic, image texture, maaf. Saya klik open dan arahkan di mana kita simpan. Oke, dan kita ambil di sini lalu di open, dan saat ini masih berantakan posisinya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya ke UV editing dan teman-teman posisikan di arah X depan, kemudian diseleksi semua atau tekan A boleh. Kemudian teman-teman boleh ke bagian ke UV project from view. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat polanya sesuai kebutuhan arahnya, dan teman-teman tinggal diseleksi di sini, boleh tekan A juga boleh. Kemudian teman-teman tinggal tekan S untuk memperbesar. Kira-kira diatur aja posisi sesuai kebutuhannya. Klik dah, sudah selesai. Dan teman boleh ke object mode, itu dia. Ke object mode kalian boleh kembali ke layout dan lihat hasilnya, ini dia. Wow, ternyata terbalik. Ketika teman terbalik tidak perlu pusing, boleh diputar di sini juga boleh,
atau teman-teman boleh di bagian UV editing ini boleh diputar berdasarkan rotasi. Di sini juga boleh sama aja, nggak usah khawatir ya, ketik aja 180. Oke, dan kita ke layout dan saat ini sudah lurus seperti itu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk menseleksi bagian samping, khususnya di bagian atas. Jadi saya arah ke depan ya, seperti ini, dan saya menggunakan X-ray, dan teman-teman kepengen dibuat bagian atas ini ditahan ya, supaya tidak melengkung nanti. Jadi saya coba untuk diseleksi bagian atas dan tekan shift, kemudian seleksi bagian bawah. Oke, kemudian teman-teman boleh untuk lihat dari samping dan diperkecil ya dimensinya. Jadi kalau kalian lihat atasnya ini saya kecilkan ke arah sumbu X seperti ini ya, kurang lebih. Nah, setelah sampai di sini teman, bagaimana supaya bisa menjadi gelembung ya, karena gambarnya ini yang gelembung hanya gambar doang. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya, di sini ada namanya kayak seperti fisik, bukan kayak fisik tapi memang fisik. Jadi kita membuat simulasi bagaimana supaya, ini saya aktifkan frame-nya biar ketahuan, dan teman boleh klik di bagian cloud ya. Oke, sebelum saya cloud, saya lupa saya aktifkan lagi ke edit mode. Bagian yang atas ini yang kita seleksi teman-teman ya, kondisinya insertnya gini, ini saya tahan dulu, saya masukkan sebagai vertex group. Fungsi untuk apa? Diberi nama ditahan supaya tidak terjadi efek gelembung gitu ya. Lalu klik tombol ascend. Oke, setelah klik tombol ascend dan kembali ke bagian object mode. Oke, nanti ditahan ini kita panggil. Oke, ketika sampai di sini teman-teman boleh ke bagian fisik lalu klik cloud. Nah, di cloud ini teman-teman hanya konsentrasi bagaimana yang kita seleksi tadi kita panggil, yaitu dengan cara ke bagian shape, dan di sini kita pilihnya ditahan. Berarti yang di atas sudah kita panggil ya. Kemudian kita klik tombol di pressure, dan di sini diberi nilai 2 atau 3. Kalau saat 0 berarti tidak, reaksi untuk pengembungannya kurang ya. Saya kasih misalkan 2, lalu di enter, dan di bagian fill weight-nya saya kasih di gravity-nya 0. Kenapa saya gravity 0? Supaya tidak jatuh bawah tapi diam di tempat, alasannya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kasih nilai 1 di pressure-nya, ketika saya play dia gembungnya sederhana, jadi kecil. Untuk embungnya kecil ya teman-teman, untuk embungnya kecil. Maaf, ini saya coba matikan. Oke, kembungnya kecil, tapi saya kemarin agak kembung besar, berarti saya beri nilai 3, lalu saya kembali lagi, tinggal kita play lagi. Nah, saat ini sudah terjadi dan udah bisa ya. Oke, kalau merasa teman-teman ini kurang cukup, bisa beri nilai angka 4 dan kembalikan lagi, lalu di play kembali dan dia akan kembung seperti itu ya. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal disesuaikan seperti apa sukanya, dan ini kalau kita lihat sudah kembung ya. Dan teman-teman boleh coba untuk di bagian ke modify, ketika sudah setuju tinggal diklik apply, artinya sudah setujui ya. Dan teman-teman untuk melihat tingkat kehalusannya, kalian boleh menambahkan di subdivision menggunakan di generate menggunakan subdivision surface dan beri nilai 2. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian teman-teman tinggal dicoba untuk mencoba untuk melakukan apply kalau memang mau di apply. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan subdivision juga boleh. Teman-teman boleh langsung ke bagian yang namanya di sini, klik kanan set auto smooth. Oke, langsung smooth teman-teman ya. Oke, setelah itu baru udah jadi, tinggal diklik aja di sini dan sudah jadi. Nah, pertanyaannya ini baru, jadi saya kepengen membuat ada sedikit 3 packaging ya teman-teman ya. Mungkin ini saat ini seperti ini modelnya. Yang kedua, saya menggunakan silinder. Bagaimana caranya untuk silinder? Jadi teman-teman sama seperti biasa, kita menggunakan add, kemudian saya pilih silinder. Nah, silinder saya geser kemari teman-teman, dan teman-teman tinggal dikontrol kira-kira ukuran silinder seberapa besar yang kalian inginkan. Oke, saat ini saya geser ke bawah di bagian sini, saya kecilkan kurang lebih seperti ini. Terus kemudian mungkin saya kecilkan setelah saya tekan S seperti ini gedenya. Oke, kemudian saya geser ke bawah sampai di sini kira-kira ya, nanti tinggal digeser ke atasnya gampang. Kita ke edit mode, dan teman-teman boleh seleksi bagian atasnya dengan tekan Alt, lalu klik di bagian titiknya atau klik bagian garisnya juga bisa. Dan teman-teman juga boleh digeser ke atas sesuai kebutuhan, kira-kira tabungnya seperti apa. Karena saya juga pernah lihat teman-teman ada makanan bentuknya tabungnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke, kalau memang terasa kurang besar tekan A, lalu dibesarkan tekan S. Nah, kira-kira gitu ya, segini kali ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh coba untuk memindahkan posisi agak sedikit ke atas
dan sedikit saya modify untuk bagian atasnya seolah kayak ada itu ya, plan-nya atau bagian permukaannya di bagian atas. Saya klik pakai yang shape dan saya aktifkan di bagian atas, dan saya coba tambahkan pakai insert dan saya buat seperti ini, atau sebelum di insert saya tambahkan extrude juga boleh untuk membedakan bahwa ini area yang mungkin sedikit aluminium ya. Kemudian saya coba klik tambahkan bagian bawah seperti ini, dan teman boleh ditarik ke bagian bawah seperti ini. Oke, setelah itu lakukan dengan cara sama, di bawahnya juga sama. Kalau teman-teman di bawahnya tidak mau dibuat agak tebal juga nggak apa-apa, tapi saran saya dibuat tebal dikit aja seperti biasa. Oke, kemudian setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal dicoba untuk dibuat insert ke dalam dan dibuat ke extrude ke dalam ya, kurang lebih kayak gitu dah. Oke, saat ini saya coba untuk menambahkan yang namanya shim ya. Shim itu untuk apa sih? Untuk memecah segmen pola ya, untuk memecah pola ya. Bagaimana caranya? Saya aktifkan di bagian di sini, klik di sini, saya tekan alt, itu klik di bagian sini, tekan alt, lalu klik di sini, dan sorry, saya seleksi box dulu, kemudian saya coba tekan lagi di bagian bawah, yaitu di sini, saya tekan alt, shift, klik. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, kalau wireframe seperti ini, jadi seleksi hanya itu doang ya, bagian atas dan bagian bawah, gitu ya. Lalu klik kanan, pilihnya namanya ada mark shim ya, artinya nanti akan terbagi. Jadi ketika nanti kita main ke UV editing, ketika saya tekan A semuanya, dan kemudian saya akan melihat bahwa sudah terpisah, ini bagian atas, bagian bawah yang mana. Oke, untuk melihat bagian atas bawah, klik di bagian ini teman-teman, namanya UV Scenes Selection. Jadi ketika saya klik bagian atas ini, atau saya tekan L dan atau klik di sini atasnya ya, di area tertentu teman-teman, saya klik di sini misalkan, Oke, maaf saya tidak seleksi. Oke, dia ketahuan bahwa seleksi mana yang akan kita pilih, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat mungkin lebih amannya menggunakan face, lebih aman klik ya. Jadi kalau ini bagian atas yang bawah, kita bisa melihat terseleksi ketika saya tekan L dan sorry, saya tekan klik keluar dulu, saya tekan L berarti seleksi yang bagian atas. Sedangkan ketika saya arahkan kemari, saya tekan L, otomatis terseleksi bagian ini. Itu dia bedanya teman-teman ya. Oke, setelah sampai di sini, lalu bagaimana dengan teksturnya? Oke, teksturnya gampang teman-teman. Jadi dari sini saya ke object mode dulu, kemudian saya mencoba untuk mungkin tekstur saya pakai yang kedua kali ya, yang warna kuning kayak lebih bagus. Saya ke modify, ke bagian material, lalu klik new, dan di bagian base color ini saya ambil image tekstur dan klik open, dan diarahkan di mana kita simpan. Oke, saya ambil yang ini aja, lalu di open. Nah, setelah di open, memang saat ini belum terlihat teman-teman, dikarenakan kondisinya sedang solid shading, shading biasa, dan saat ini kita klik materialnya dan terlihat materialnya masih berantakan. Ya, kita harus merubah kalau agak berantakan seperti ini teman-teman, gak usah khawatir, kita bisa ke bagian UV, pilih reset dulu. Nah, setelah pilih reset baru kita ke UV, unwrap, dan kita mencoba menggunakan smart. Dan dipastikan, saya ulangi lagi, kita cukup menseleksi bagian ini ya. Kalau kita lihat dari wireframe, nah hanya di bagian samping aja ya, atas dan bawahnya tidak perlu ya teman-teman. Oke, kembali ke sumbu X, dan kita coba saat ini menggunakan, tadi sudah saya reset teman-teman, dan teman reset maksudnya gimana sih? Klik di sini ya, ada namanya reset, jadi kembali ke normal kondisinya. Dan teman-teman gak usah khawatir, tinggal klik aja di sini di bagian sini, pilih namanya adalah, saya menggunakan unwrap, dan saya mencoba untuk menggunakan Smart UV Project. Oke, setelah Smart UV Project lalu pilih unwrap, dan kita sudah kelihatan ya, sekarang sudah mulai terlihat rapi, dan kita klik di sini dan arahnya sudah benar, dan kita tinggal diputar aja menggunakan rotasi yang ada di sini teman, tinggal diputar seperti ini aja dan seperti ini. Dan ketika kita sambil menekan tombol angka min 180 aja ya, 80. Oke, dan saya sudah tempel seperti ini, tinggal digeser ke sini aja, dan teman-teman boleh mengecilkan berdasarkan skala. Oke, seperti ini, dan digeser seperti ini, simple, sederhana aja. Oke, saat ini sudah kita dapatkan posisinya seperti ini, simple, sederhana ya.
dan sudah jadi. Dan teman-teman boleh untuk kembali ke bagian yang normal dulu, dan kita kembali ke bagian layout. Oke, kita kembali layout, kita lihat materialnya akan terjadi seperti ini. Dan saya kepengen material bagian atas teman-teman, itu yang di atas ini saya kepengen diberi nilai, mungkin saya menggunakan seleksi bagian atas khususnya ya. Oke, saya klik keluar dulu, terus kemudian saya coba untuk seleksi bagian atas, kemudian saya coba untuk konsentrasi di bagian sini, dan teman boleh menseleksi bagian atas ya. Oke, tinggal di blok aja seperti ini. Oke, kalau teman-teman merasa tidak terlihat, klik di sini aja, lalu seleksi bagian ini atas, dan kita geser bagian bawah pakai shift ya. Oke, saya sudah mendapatkan bagian atas dan bagian bawah, dan teman-teman boleh mencoba untuk masuk ke bagian material, dan kita beri material baru, mungkin aluminium ya. Jadi saya klik material dan saya kasih warna abu-abu seperti ini. Oke, lalu assign. Dan ketika teman-teman nanti mulai masuk ke bagian yang namanya materialnya, bagian atas. Oke, bagian atas di sini, teman-teman bisa lihat ya, klik di sini dan kita sudah melihat materialnya sudah berbeda, sangat mudah sekali. Oke, untuk melihatnya supaya terlihat lebih halus, teman-teman bisa klik kanan, pilihnya auto smooth. Nah itu dia, tidak ada 3 produk yang kita miliki, 2 produk ya. Dan kita akan buat satu lagi, yaitu menggunakan box ya. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan box teman-teman ya? Oke, kita bisa menggunakan add mesh cube, dan cube ini saya geser ke sini, kemudian saya coba pipihkan. Saya pakai ini kali ya, tidak menggunakan X-ray. Dan teman-teman boleh mengedit menggunakan edit mode, dan sekali lagi kita bisa menggunakan skala. Ceritanya kan kadang-kadang ada snack yang isinya bentuk box ya, ceritanya begitu ya. Lalu bagaimana dengan mappingnya kalau misalkan seperti ini? Oke ya, kira-kira demikian, agak gedean lah kira-kira gitu ya, dari X kira-kira begini. Oke, lalu bagaimana dengan mappingnya seperti ini? Jadi teman-teman sama seperti biasa, jadi kita bisa mencoba untuk memberi material yang sama. Kalau teman-teman pengen menggunakan material misalkan warna yang ungu, tinggal pilih yang ntar saya aktifkan dulu. Ketika teman ingin menggunakan yang ungu atau yang kuning, tinggal pilih yang ada di sini. Oh, saya mau kuning. Oh, saya mau yang ungu. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Oke, mungkin lebih serunya mungkin ungu ya. Dan dari ungu ini, teman-teman tinggal mencoba bagaimana cara mappingnya. Teman bisa menggunakan UV shading juga boleh. Dan teman-teman boleh mencoba untuk mengontrol di sini. Oke, mungkin ini kalau mengganggu, teman boleh dimatikan silindernya. Dan untuk yang cube-nya ini juga boleh dimatikan dan konsentrasi di sini. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh ke UV, unwrap, dan smart UV project ya. Lalu di unwrap. Nah, setelah di unwrap teman-teman bisa melihat bahwa polanya seperti ini boleh digeser ke atas di sini. Oke, jadi teman-teman bisa menseleksi bagian-bagian tertentu. Dan ini saran saya dimatikan saja. Oke, dan teman bisa klik di bagian depan ini. Oke, ini masih menggunakan pakai yang polygon ya, klik di sini. Jadi teman bisa mengeklik di bagian yang mana kita mau, kurang lebih ya, klik di bagian depan ini, kemudian teman boleh digeser dari sini ke mari ya. Dan teman tinggal diputar seperti biasa, tinggal diatur kira-kira maunya seperti apa, tinggal diputar aja sesuai kebutuhan. Oh, saya mau 180. Oke, kemudian saya tekan skala, saya besarin sesuai kebutuhan, kira-kira mau ditempel, mau dipasin seperti apa. Tinggal diatur aja ya, teman-teman, simple aja, simple. Kira-kira demikian. Dan belakangnya juga sama, kalau mau dengan gambar yang berbeda ya boleh. Oke, sambil ke atas, klik di sini, seleksi di sini, lalu digeser ke bawah seperti biasa. Dan teman-teman boleh diputar seperti biasa, kira-kira 180. Enter aja langsung, ketik aja langsung 180 sambil menahan rotasinya. Dan teman-teman tinggal tekan S, dibesarin kira-kira demikian, dan kemudian digeser menggunakan G, letaknya di mana kita inginkan, kira-kira aja ya teman-teman, kebutuhan lah gitu ya. Oke, misalkan di sini sudah jadi. Oke, depan belakang sudah jadi. Bagaimana dengan atasnya? Atas juga bisa, klik di bagian atas, dan teman-teman bisa lihat di bagian atas ini, diseleksi lagi, lalu ditekan G dan geser ke bawah. Kira-kira mau ditampilin yang mana? Teman-teman tinggal diputar aja sesuai kebutuhan. Oke, saya mau misalkan yang ini ya, saya ketik 90 aja, enter. Dan teman-teman tinggal disesuaikan kebutuhannya, kira-kira mau yang mana. Oh, saya mau yang ini aja deh, yang potetonya aja.
sampai di sini. Kemudian teman-teman boleh menseleksi secara manual, mungkin digeser seperti ini, keju, dan seperti ini. Itu juga boleh, itu tidak masalah teman-teman. Oke, lakukan dengan cara di bagian samping juga sama. Saya klik di sini dan kita ambil lagi bagian sini, kemudian saya geser ke sini. Ini mau ngambil yang mana nih gitu ya. Oke, ini saya putar aja, saya kasih rotasi seperti ini. Oke, keju 90 aja ya, kira-kira 90 aja. Dan saya kepengen penempatannya ada di sini teman-teman ya. Jadi saya geser ke atas, kira-kira di sini. Oke, saya geser keju meleleh. Wih, kira-kira diambil keju meleleh aja ya. Oke, saya geser sampai di sini aja kali ya. Nah, ini dia, ini bebas teman-teman, saya kebutuhan. Oke, seperti itu teman. Kalau memang kurang ke tengah, tinggal diatur aja seperti ini. Dan lakukan dengan cara sama di produk sebelahnya, dan jangan lupa diaktifkan. Saya geser ke sini dan saya putar ya gitu ya. Misalkan sama kayak tadi, saya rotasi sejauh 180. Oke. Dan maksudnya 90, rotasi 90. Oke, dan posisinya ada di bawah sini. Kira-kira gitu ya. Cukup kali ya. Oke, ya. Cukup. Nah, sambil ngeliat yang di sini, teman-teman. Nah, udah pas belum? Oke, saya rasa sudah pas. Wih, ternyata di bagian atas kurang pas, yaitu di bagian mungkin paling aman. Saya coba untuk seleksi bagian atas, saya masukkan sedikit ada lelehan. Nah, tapi gambarnya tidak proporsional ya, artinya peang gambarnya. Oke, saya lebih aman begini aja deh. Nah, dah gitu aja ya. Oke, untuk bagian bawah bagaimana? Untuk bagian bawah saya kasih mungkin warnanya apa ya? Oh, saya tempatkan sini deh. Saya scaling, saya kecilin, dan saya geser kemari. Saya kepengen dia warnanya warna ini aja deh. Sebentar, saya scale lagi. Oke, saya tekan G, saya tempatkan di sini. Udah, warnain aja. Oke, sudah jadi teman-teman. Seperti ini hasilnya, dan kita kembali ke layout. Dan setelah sampai ini boleh diaktifkan semua, diaktifkan dan diaktifkan. Oke, supaya terlihat sedikit ya agak rame lah ceritanya ya. Dan teman-teman boleh untuk menduplikat dari arah Z atau atas ya, boleh. Terus kemudian teman-teman boleh, ini kamera ada di sini. Oke, saya coba duplikat, saya tekan Shift D, saya geser kemari dan saya geser kemari, dan ini sedikit saya agak rotasi kayak gini supaya terlihat agak sedikit dramatis. Dan ini juga sama, saya duplikat Shift D, mungkin agak di sini. Oke, ini mungkin ada di sini sebentar. Oke, ini agak kemari sebentar. Oke, jadi kelihatannya kayak gitu, rame banget. Oke, barusan dari atas juga sama. Ini saya dikit agak Shift D, saya buat demikian. Oke, mungkin rotasi agak gini, dan Shift D agak kemari, mungkin rotasi agak begini. Oke, seperti itu ya. Wah, kayaknya mau jualan nih. Oke, teman-teman, setelah sampai di sini, teman-teman boleh mencoba untuk menambahkan add mesh plane, dan plane-nya boleh dibesarkan, kira-kira gitu ya. Wow, oke. Ternyata ini posisinya kalau saya lihat dari Z ya, di sini posisinya. Oke, sip dah. Kayak agak seperti ini ya. Ini bebas ya. Oke, saya besarkan, dan saat ini saya coba untuk membuat satu ruangan aja. Bagaimana cara lighting and renderingnya, teman-teman tinggal dicoba untuk klik di sini, lalu ke edit mode dan klik di bagian belakang. Oke, kemudian saya tekan E ke arah Z. Biasa, kemudian saya klik bagian bawah ini, terus saya kasih bevel seperti biasa, seperti ini. Kemudian saya tambahkan untuk tingkat kelengkungannya dengan menambah segmen kurang lebih. Oke, sekarang kita konsentrasi di bagian untuk kameranya. Di kamera sendiri saya tekan N, dan teman-teman boleh klik di bagian top 3D, kursor dan kamera, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira seperti apa? Oke, saya maunya seperti ini, misalkan. Contoh ya. Oke, ini saya coba untuk saya geser agak kemari biar kelihatan kontrolnya gampang. Cukup kali ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi setelah sampai di sini, teman-teman dicoba untuk memberi lighting, dan saya menggunakan lightingnya. Oke, warna dasar untuk lantainya saya tambahkan warna tekstur
Dan kita lihat kira-kira warna yang dominan di mana. Tinggal dicari sesuai kebutuhan. Oh, saya maunya misalkan lebih ke warna kuning, kayak dominan kuning ya. Saya pengen warna ini ungu. Nah, itu dia. Lebih bagus, dan saya coba tampilkan, dan saya bermain di bagian roughness-nya, dan saya coba untuk aktifkan seperti ini. Dan kita kembali ke sini, dan ini kalau kita perhatikan lighting-nya lighting satu lampu ya. Di sini ada di atas, kita kontrol di atas, dan kita menggunakan area. Saya menggunakan 5000. Oke, dan saya menggunakan area, dan area ini saya kasih 5. Oke, agak lebih lebar ya, lagi lebar ke kanan, nah gitu ya. Dan dari samping saya mencoba untuk meluruskan posisi lightingnya seperti ini. Oke, maaf. Kemudian dari arah depan saya atur lagi seperti ini. Sorry, maaf. Oke, ini seperti ini. Dan ini saya atur seperti ini. Dan posisi seperti ini. Dari samping juga seperti ini. Dari Y. Dan saya coba luruskan ke bawah. Sorry, maaf. Saya ke arah hijau aja. Oke, saya arah ke Z. Dan posisinya seperti ini. Ya. Dan saya tempatkan ada di sini. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, jadi di sini saya beri efek environment. Oke, jangan lupa kita simpan dulu ya. Jangan sampai nanti kita sudah bekerja panjang dan nanti ternyata hasilnya beda. Oke, di sini saya kasih nama mungkin potato packaging gitu ya. Oke, kemudian kita coba untuk ke sini, kemudian ke environment texture, ke open, dan kita arahkan ke Blender. Kira-kira kita menggunakan teksturnya apa ya teman-teman, tinggal kita cari. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan ini teksturnya. Untuk environmentnya saya klik bagian country yard dan open, dan kita lihat hasilnya seperti ini ketika kamera, dan hasilnya kayak seperti ini. Dan kita coba untuk render ya, menggunakan cycles, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, saya menggunakan GPU. Oke, saya menggunakan 200 saja biar lebih cepat prosesnya. Nah, itu dia. Oke, kalau kalian lihat bahwa gambarnya seperti ini, mungkin lantainya saya coba untuk kurangi roughness-nya jadi agak seperti ini. Nah, oke, dan belakangnya mungkin lebih terang, kayak lebih gelap ini, dan saya konsentrasi agak seperti ini. Oke, ya, biar belakangnya sedikit agak saya gelapin supaya konsentrasi bagian depan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di bagian produknya ini, ketika klik materialnya si objeknya, dan kita lihat di bagian material ini metaliknya boleh dinaikin supaya kelihatan lebih kontras. Oke, dan untuk sininya boleh dihidupkan atau dinaikkan gini juga boleh. Sama, ini juga sama, dan seperti itu cara kerjanya ya. Di bagian tabungnya juga dibuat lebih kuat metaliknya, dan roughness-nya diturunkan atau dinaikkan sesuai kebutuhan. Sorry, maaf, ini di bagian atas ya. Jadi saya pilihnya yang ini, kemudian saya bermainkan di bagian metalik ini, biar lebih kelihatan itunya ya. Simple, sederhana, dan seperti itu cara kerjanya. Saya lebarin dulu seperti ini. Nah, lebih cepat ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai bagaimana membuat produk package untuk potato chips. Teman-teman bisa mencoba membuat dengan perlahan-lahan, dan bagaimana cara kerjanya sudah saya jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu dengan materi yang berbeda mengenai 3D dan animasi. Sekian, terima kasih.